Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator Muhammad Raja Fakalam dari kelompok 1 yang beranggotakan Kak Muhammad Syahrul Ramadan, Alvira Putri, Muhammad Hilman, dan Andi Naila Mahdia. Baik, kalau kami dari kelompok 1 akan membawakan presentasi yang bermateri pengelolaan air bersih dan air kotor dan tahap-tahap cara pengelolaan air bersih dan kemanakah air kotor itu dibuang. Baik, untuk materi pertama akan dibawakan oleh Andi Naila Mahdia. Sumber air baku berasal dari dua jenis, yaitu air permukaan dan air sumur. Air permukaan itu adalah air sungai. Air sungai tidak memenuhi standar kualitas air dan harus melalui proses pengolahan lengkap. Sementara air tanah atau air sumur, disebut air sumur, adalah air yang memenuhi standar kualitas air dan tidak perlu melakukan proses pengolahan lengkap. Jika air tanah mengandung besi atau mangan melebihi ketentuan yang berlaku, maka menggunakan cara aerasi. Aerasi adalah penambahan oksigen untuk membubuhkan disinfektan untuk mencegah kontaminasi dan mikroba pada air. Proses pengolahan air bersih. Yang pertama itu mengambil air di sumber air atau di sungai, lalu melakukan tahap presedimentasi, yaitu tahap pemisahan air dengan lumpur yang dibantu oleh gaya gravitasi. Kemudian melakukan tahap koagulasi atau flokulasi yang bertujuan untuk menghilangkan partikel-partikel berbahaya melalui proses kimia. Setelah melakukan proses koagulasi dan flokulasi, melakukan tahap sedimentasi, yaitu tahap pemisahan air dengan lumpur yang kedua setelah presedimentasi. Lalu setelah sedimentasi, kita melakukan proses filtrasi air atau penyaringan air untuk memisahkan butir-butir ataupun mikroorganisme yang tidak terpisah saat sedimentasi. Lalu disimpan di bak penampung untuk disalurkan ke rumah warga. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Izinkan saya untuk melanjutkan materi. Proses pengolahan air bersih. Proses pengolahan air bersih dimulai daripada air yang dialirkan dari sumber air ke intake building dan WTP, di mana intake building adalah bangunan tempat penampungan air baku pertama kali dari sumbernya, dan WTP atau water treatment plant yang berfungsi untuk mengolah air mentah menjadi air bersih. Dari intake building ini, air kemudian ditampung di reservoir utama, di mana reservoir sendiri berfungsi menjadi tempat penampungan air olahan yang siap untuk didistribusikan. Dari reservoir utama, air kemudian diteruskan ke reservoir daerah, di mana dari reservoir daerah inilah air kemudian diteruskan ke pelanggan. Selanjutnya, jaringan pipa dari reservoir ke pelanggan. Jaringan pipa dimulai daripada reservoir selaku atau sebagai penampung air, yang kemudian air didistribusikan menggunakan pipa induk. Dari pipa induk, air kemudian disalurkan ke pipa sekunder, dan dari pipa sekunder diteruskan ke pipa tersier. Dari pipa tersierlah air kemudian mengalir ke perumahan atau pelanggan. Pipa induk berfungsi untuk mendistribusikan air dari reservoir ke wilayah pelanggan atau ke sambungan-sambungan sekunder. Pipa sekunder berfungsi membagi air dari wilayah sekunder sampai ke pipa tersier. Dan pipa tersier berfungsi untuk mendistribusikan air langsung ke rumah-rumah atau perumahan. Demikian materi yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrul Ramadan dengan NIM 210201602077. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengolahan air limbah dan air kotor. Apa itu air limbah atau air kotor? Air limbah atau air kotor adalah air yang telah digunakan dan mengandung berbagai zat pencemar. Pengolahan air limbah sangatlah penting untuk melindungi
untuk melindungi lingkungan dan menjaga kesehatan masyarakat dan mendukung keberlangsungan sumber daya air. Ada empat jenis air limbah terkotor, yaitu satu, limbah domestik atau limbah rumah tangga. Kedua, limbah industri atau yaitu sisa produksi pabrik yang mengandung bahan kimia. Ketiga, limbah pertanian, yaitu pupuk dan pestisida yang terbawa air hujan. Keempat, limbah rumah sakit, yaitu limbah dari sisa medis yang mengandung bahaya. Ada 3 metode untuk pengolahan air limbah terkotor. Satu, sistem pengolahan air limbah atau IPAL. Kedua, pengolahan secara fisik, kimia, dan biologi. Ketiga, dengan teknologi yang ramah lingkungan. Kesimpulannya di sini yaitu pengolahan air limbah sangatlah penting untuk melindungi kesehatan, lingkungan, dan sumber daya air. Pengolahan air limbah bisa diterapkan dengan tepat, yaitu dengan menggunakan teknologi yang cepat dan kesadaran masyarakat agar limbah tidak tercemar di lingkungan masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Elvira Putri dengan NIM 210201602091. Saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu ciri-ciri air yang layak dikonsumsi. Nah, secara umum, air bersih adalah air yang bebas dari zat berbahaya, baik secara fisik, kimia, maupun biologis. Sedangkan menurut WHO, air bersih adalah air yang layak digunakan oleh manusia untuk keperluan domestik, mulai dari konsumsi, air minum, hingga untuk pengolahan makanan. Nah, dari dua pendapat ini dapat disimpulkan bahwa air bersih adalah air yang bersih dan layak digunakan oleh manusia untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua jenis air dapat digunakan. Nah, ciri-ciri air yang layak dikonsumsi diantaranya itu tidak berwarna, tidak memiliki rasa, tidak memiliki bau, tidak lengket setelah digunakan, memiliki pH yang netral, tidak mengandung bakteri, dan tidak mengandung debu, tanah, atau zat-zat sedimen lainnya. Nah, yang dimaksud dengan pH netral ini adalah pH terdiri dari pH 0 hingga pH 14. Nah, pH 0 hingga pH 6 adalah pH acid, pH 7 adalah pH netral, pH 8 hingga pH 14 adalah pH alkalin atau pH basic. Nah, pH 7 adalah pH netral atau air minum standar. Artinya pH optimum untuk darah manusia. pH di bawah pH 7 adalah pH asam, dan pH di atas pH 7 adalah pH basah. Selanjutnya itu kandungan zat dalam air. Nah, dalam air bersih terdapat beberapa kandungan zat, diantaranya fluorida, nitrit, mangan, kesadahan, dan zat besi atau Fe. Nah, zat besi dalam air ini dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel darah merah. Tetapi zat besi yang berlebihan akan mengakibatkan gangguan kesehatan pada tubuh dan dapat juga berpengaruh pada perabotan rumah tangga karena akan menyebabkan karatan. Nah, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya akan menyimpulkan dari materi tema pengelolaan air bersih dan air kotor. Yang pertama, air bersih adalah air yang layak digunakan dan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Kedua, pengelolaan air bersih dan limbah
air limbah dan konversi air merupakan langkah penting dalam mengatasi krisis air dalam pencemaran. Ketiga, pengolahan air bersih dan air kotor sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya air. Pengelolaan air bersih dan air kotor sangat penting untuk memastikan kesehatan manusia dan lingkungan. Pengolahan air bersih dan air kotor dapat dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi modern yang ada pada saat ini dan meningkatkan kesadaran manusia untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dan pengolahan air bersih dan air kotor harus dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan berbasis pada prinsip-prinsip lingkungan yang baik. Sekian